Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla wa azilla aw uzalla wa adlima aw udlama wa ajhala yujala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Yang bisa kita lakukan ya bersyukurlah, minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung tahun 2022 ya. Penghujung tahun 2022. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, tidak terasa sudah hampir habis tahun 2022 ini kita lewati, dan mudah-mudahan kita bisa melewati tahun 2022 ini, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, dengan baik, dengan selamat. Selamat dalam arti bahwa kita benar-benar masih berada on the track syariah, masih berada fisabilillah, masih berada di jalan Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan terus kita berada dan berjalan meniti di jalan Allah Rabbul Alamin. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, sebagai kajian terakhir di tahun 2022 ini seingat saya pernah saya ungkap, tapi ini reminder 3-4 tahun yang lalu, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder bagi kita, menjadi pengingat bagi kita untuk kita pelajari kembali betapa, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, biasa setiap akhir tahun dan awal tahun terjadi diskusi yang panjang di kalangan umat Islam sendiri tentang mengenai tahun baru Masehi ini, tahun baru, perubahan tahun baru atau kalender tahun baru Masehi ini. Apakah tahun baru Masehi yang biasa kalau kita sebut itu, saya lebih senang menyebutnya Syamsiah itu kan, tahun Syamsiah itu kan, ketimbang kita sebut tahun Masehi ya. Sekalipun sebenarnya kita sebut sebagai tahun Masihiyah, itu sah-sah saja itu kan. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ada satu ayat ya yang coba saya angkat ya, mitra muslim hafizakumullah. Ada satu ayat yang coba akan kita munculkan, kita gali spirit motivasinya dari ayat ini supaya tercerahkan ya pikiran kita, supaya tercerahkan ya jiwa kita, untuk kita benar-benar memahami sesuatu berkaitan dengan kalender, berkaitan dengan kalender, terutama kalender Syamsiah atau Masihiyah. Allah berfirman yaitu dalam surat Al-Isra ayat 12, nanti bisa dicek surat Al-Isra ayat 12. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan litabtaghu min fadlillah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
Ayat ini kurang lebih terjemahannya mitra muslim hafizakumullah, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Kata Allah, kami jadikan al-lail malam, wan nahar siang, ayatain sebagai dua ayat Allah Rabbul Alamin, dua kekuatan Allah, dua kuasa Allah Rabbul Alamin. Malam dan siang itu bagian daripada simbol ayat Allah yang diperlihatkan kepada manusia, yang dimunculkan pada kehidupan manusia. Saudaraku ikhwatan dinna fillah, supaya manusia memiliki apa? Memiliki kemanfaatan dari dua ayat Allah itu, malam dan siang. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan litabtahu fadlam min rabbikum. Maka kami hilangkan, kami hapus malam harinya, wa ja'alna ayatan nahar mubsyiratan, dan kemudian kami jadikan siang hari itu terang menderang. Setelah tenggelamnya atau setelah hilangnya malam, muncullah siang. Untuk apa? Litabtahu fadlam min rabbikum, supaya kalian bisa mencari karunia dari Allah, bisa bekerja dengan baik di siang hari karena terang menderang. Walita'lamu, dan supaya kalian bisa mengetahui adadas sinin wal hisab, supaya kalian bisa mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungannya dalam satu tahun. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatunya kami perinci, kami terangkan tafsila, dengan perincian yang begitu jelas. So, mitra muslim hafizakumullah, dari ayat ini sesungguhnya mitra muslim hafizakumullah udah nampak jelas bahwa Islam mengakui pergantian hari lewat solar system, yaitu lewat matahari. Karena wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, kami jadikan malam dan siang sebagai dua ayat. Itu maksudnya kami jadikan adanya peredaran matahari. Ketika matahari tenggelam, lahirlah malam, dan ketika matahari muncul, lahirlah siang. Seperti saat sekarang sudah mulai syuruk, sudah mulai muncul. Matahari membuat bumi menjadi terang menderang, sebelumnya tadi gelap. Itu adalah solar system, itu adalah peredaran matahari. Dan itu memiliki manfaat. Yang pertama, litabtahu fadlam min rabbikum. Dengan kita tahu bahwa ini jam sekian, jam 7, ini mulai kita bekerja, ya enggak? Sampai jam berapa? Sampai jam 4 sore ya. Ini sebagai apa? Sebagai waktu bagi kita, petunjuk bagi kita bahwa ini sudah mulai bekerja. Dan dengan itu kita bisa bekerja kan, dengan peredaran matahari itu. Karena kita bisa melihat jam. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan kita bisa tahu banget gitu, bahwa perhitungannya bisa tahu banget, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nanti kalau sudah agak panas jam sekian itu sudah masuk waktu duhur, bla bla macam-macam itu kan ya. Atau kita bisa mengetahui bahwa dalam satu tahun itu ada berapa hari gitu kan, dibagi berapa bulan, sehingga ada 12 bulan gitu kan ya. Itu saudaraku ikhwatatina fillah, itu adalah bagian daripada solar system, yaitu yang namanya samsiyah, atau apa namanya, mengikuti peredaran matahari. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan semuanya itu sudah diperinci sama Allah Rabbul Alamin, tidak ditinggalkan sama Allah Rabbul Alamin kecuali ada perinciannya yang begitu jelas, tafsila. Dan dari sini mitra muslim hafizahumullah menunjukkan bahwa pertama yang harus kita pahamin bahwa penanggalan atau kalender Masehi itu bersifat umum gitu kan. Bersifat umum. Yang kita sebut itu adalah syamsiyah. Itu bersifat universal, milik kita semua, milik manusia yang masih hidup. Milik manusia yang masih hidup. Karena kalender solar atau syamsiyah itu yang berdasarkan matahari, yang satu tahunnya lamanya bumi mengelilingi matahari itu. Bumi mengelilingi matahari. Itu 365 hari seperempat. 365 seperempat hari gitu ya. Maka kalau kita kenal namanya ada tahun kabisat itu kan, Mas Nasir, mitra muslim hafizahumullah. Tahun kabisat itu per 4 tahun. Per 4 tahun nanti ada tambahan 1 hari ya. Sehingga per 4 tahun nanti jumlah harinya menjadi 365 hari. Jadi dulu itu yang namanya para astronom saat dulu,
di abad-abad 16, abad 15, 16 itu kan ya. Itu dulu menetapkan bahwa dalam satu tahun itu 365 hari. Padahal secara real kenyataannya bumi mengelilingi matahari itu 365 seperempat hari. Sehingga akhirnya mau nggak mau di bulan Februari per 4 tahun itu ditambah 1 hari, yaitu 29 hari. Biasanya kan 28 hari per 4 tahun menjadi 29 hari itu untuk mengikuti kalendernya itu, saudaraku ikhwatuddin fillah. Ini ikhwatuddin fillah, dan itu semua sangat terkait dengan hukum alam. Dan itu sunatullah yang bersifat universal. Tidak bisa kemudian dimiliki oleh satu agama. Tidak bisa. Itu dimiliki oleh umum siapapun. Nah, soal penamaan gitu kan. Soal penamaan. Ini yang kedua yang saya sampaikan. Ya, soal penamaan itu kan memang ya siapa yang kemudian memunculkan pertama kali kemudian diberi nama ini. Namanya kemudian Masehi itu kan, karena menyangkut ya memang Nabi Isa alaihissalam, karena dimulainya 0 tahunnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu bagi mereka gitu kan ya, untuk kalender yang sekarang kita pakai secara umum gitu kan. Sebagaimana kalender Hijriyah ya, itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Artinya Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menetapkan bahwa mengenai kalendernya itu kayak apa itu kan. Dimulai kapan? Itu Nabi Muhammad nggak pernah menetapkan. Itu ditetapkan di masa siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka demikian saudaraku ikhwatuddin fillah, kalender di luar kalender Hijriyah itu juga bagian daripada ijtihad masa lalu yang berkaitan dengan ilmu alam, yang berkaitan dengan sunnatullah, kemudian dinamakan oleh masyarakat tertentu saat itu yang kemudian dipakai sampai sekarang. So saudaraku ikhwatuddin fillah, tetapi intinya bahwa di dalam Al-Qur'an itu diakui mitra muslim hafizahumullah tentang kalender apa? Masyehiyah, atau yang kita sebut, kalau tahu nggak mau menggunakan istilah kalender, istilahnya ya, kalender Masehiyah itu kan, kalender Masehi itu kan ya, ya sudah kalender Syamsiyah begitu aja ya. Dan semuanya kan yang menolak pun pasti mengeluarkan kalender itu pasti tiap tahun mengeluarkan kalender itu. Bahkan yang menolak kalender Masyehiyah itu karena dianggap itu di luar agama Islam misalnya begitu kan ya, tetap ketika janjian juga menggunakan Januari, Februari, Maret, April. Gajian ini kapan? Ya kok bulan Februari. Gak ada orang bilang gajian kapan? Bulan Syakban. Itu ono itu kan ya. Wangel banget itu. Ya, bukan berarti kita kemudian ingin mengembangkan atau memblow up, memviralkan kalender di luar Hijriyah. Ya kalau bisa kalender Hijriyah ini kita pakai. Cuma kan masyarakat kita masih belum terbiasa menggunakan kalender Hijriyah. Makanya saya pribadi mitra muslim hafizahumullah itu punya grup, punya kelompok, yaitu One Day One Choose. One Day One Choose yang saya canangkan itu program kalender Hijriyah yang saya ikuti. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu iki tanggal piro, iki bulan apa, tanggal. Seperti sekarang ini kan tanggal berapa? Ini kan tanggal 5 Jumadil Tsani ya, atau Jumadil Akhir ya. Itu berarti juz yang kelima. Ini untuk biar tahu saja. Ini juz yang kelima, ini tanggal 5 berarti begitu kan. Saya sesuaikan dengan kalender Hijriyah gitu kan. Tapi memang ya agak berat ya, di sekolah juga masih menggunakan kalender Masehi ya. Nah di sini saudaraku motivasinya bagi kita nggak usah masuk terlalu dalam ke situ. Yang paling penting bagi kita bahwa itu bukan sesuatu yang terlarang begitu kan ya. Kecuali kita memuja-muja nama-nama dari kalender itu. Ada Januari, katanya itu adalah nama dewa Januari itu kan, dewa matahari. Dan perlu diketahui juga sebenarnya itu kan ada kalender Hijriyah, kalender Masehi itu kan dari kerajaan Romawi masa lalu. Romawi dulu itu masih menggunakan lunar system, Mas Nasyir. Baru ketika Julius Caesar itu ketemu dengan Cleopatra di Mesir, dan karena dia jatuh cinta sama Cleopatra, dia ingin membawa sistem solar yang ada di Mesir. Mesir itu kan dewa matahari, dia selalu menyembah matahari. Orang-orang Mesir saat itu gitu kan. Sehingga akhirnya penanggalannya pun mengikuti peredaran matahari.
Itu kemudian diadopsi oleh Julius Caesar yang asalnya lunar system menjadi solar system. Sampai kemudian dipakai oleh raja-raja masa-masa awal abad 16-17 itu kan ya. Jadi sampai sekarang kemudian digunakan itu kan ya. Jadi saudaraku ikhwataddin fillah, itu solar system menurut mereka itu memang lebih akurat gitu kan, lebih akurat. Jadi dua sistem penanggalan di dunia ini menggunakan dua sebenarnya. Yang paling akurat itu adalah ya solar dan lunar system. Dua-duanya itu akurat dan itu dua-duanya digunakan dan dipakai oleh Al-Qur'anul Karim. Bukankah saudaraku ikhwataddin fillah mau perhatikan ketika bapak-bapak ya, ibu-ibu mitra muslim membaca surat Al-Kahfi itu kan ya. Surat Al-Kahfi itu disebutkan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Walabithu fi kahfihim. Mereka ashabul kahfi itu tinggal di dalam goa itu salasami'atin sinin. Itu selama 300 tahun. Wasdadu tis'a dan ditambah 9 tahun. Yang dimaksud 300 ditambah 9 tahun itu yang dimaksud itu adalah komariah itu ya. Jadi Al-Quran itu ingin menggunakan komariah, tapi satu sisi Al-Quran memunculkan terlebih dahulu yang namanya syamsiah. Jadi Al-Quran kan bisa saja sebenarnya Al-Quran menyatakan walabithu fi surat Al-Kahfi itu kan ya, walabithu fi kahfihim salasami'atin wa tis'an gitu kan, bisa saja sebenarnya langsung gitu kan ya. Tapi disebut 300 dulu sama Allah Rabbul Alamin. Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua itu selama 300 tahun. Kemudian mereka menambahnya menjadi 9 tahun. Jadi 309 tahun. Kenapa Allah nggak langsung berkata mereka tinggal di dalam gua selama 309 tahun dalam penanggalan lunar system atau hijriyah itu qamariyah itu ya. Kenapa nggak langsung begitu? Kenapa yang samsiahnya disebut sama Allah Rabbul Alamin? Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita, oh coba tinggal samsiah itu. Samsiah itu juga bagian daripada sistem penanggalan kalender yang bisa dipakai begitu. Sehingga dari situ saudaraku, sholat pun kita menggunakan apa? Solar system kan? Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkan salat karena tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu kan bagian daripada solar system, peredaran matahari. Jadi dari sini saudaraku ikhwataddin fillah, Islam benar-benar mengakui itu sebenarnya itu kan. Karena ini bersifat universal, bersifat sunnatullah. Kita tolak pun gimana caranya kita nolak itu kan ya. Wong di rumah misalnya ini kita bicara real saja ya, bisa bicara real deh. Di rumah ya penanggalan itu ya masih menggunakan kalender syamsiah. Ya. Bahkan ngapunten mohon maaf lembaga-lembaga Islam pun kalendernya menggunakan syamsiah. Yang komariah kecil. Yang komariah kecil. Kan begitu Mas Nasi. Jadi kalender itu kalendernya itu pakai syamsiah, yang gede-gede itu angkanya itu. Sedangkan yang komariahnya kecil, kan begitu rata-rata. Di mana saja itu. Di lembaga kita juga, yang saya tahu lembaga saya miliki misalnya, yang kami bersama-sama itu juga begitu. Buat kalender, yang syamsiahnya itu yang gede, yang komariahnya itu kecil. Memang ada yang mau dibalik begitu kan. Yang tanggal komariahnya besar, tanggal syamsiahnya kecil. Dan itu jadi bingung masyarakat dulu tanggal itu kan. Ya kenapa belum biasa gitu kan. Belum biasa. Nah, saudaraku ikhwataddin fillah, bukan berarti kita harus memblow up tentang syamsiah secara besar-besaran ya, tidak harus begitu gitu kan. Tapi menafikannya pun ya tidak mungkin karena Al-Qur'an sendiri itu adalah mengakui hal seperti itu ikhwataddin fillah. So, jadi kesimpulannya apa? Mitra muslim hafizahullah ini sebagai bahan perenungan akhir tahun itu kan ya. Bahwa kalender syamsiah itu ya universal. Tidak sepatutnya bagi kita umat Islam menyerahkan tahun syamsiah atau masihiyah itu pada agama tertentu gitu kan ya. Ia bersifat sunatullah yang berlaku hukum, sehingga pergantian tahun pun adalah hal yang alamiah yang biasa terjadi seperti pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan. Jadi saudara ikhwataddin fillah enggak boleh terlalu fobia begitu dengan tahun masihiyah.
Kita fobia tapi kita sendiri menggunakan, berarti kan tidak ada konsistensi ya dalam kehidupan kita. Kecuali kalau kemudian kita menyatakan itu haram, ya total dong, kita nggak boleh menggunakan. Dan kita ngomong sama anak kita, nek janjian itu ya pakai apa? Hijriyah gitu ya. Nanti ketemu tanggal piro? Tanggal 5. Loh, Pak ini tanggal 29. 5 Jumadi Sani. Ya silakan, tidak ada masalah. Ngapunten mohon maaf, di kalangan pesantren yang kami punya komunitas di kalangan pesantren itu benar-benar menggunakan hijriyah. Beliau-beliau konsisten tanpa sekalipun tanpa mengharamkan yang namanya syamsiah, ya tanpa mengharamkan kalender masehiah, beliau lebih memunculkan kalender hijriyah. Beliau-beliau para kiai-kiai, ulama-ulama, habaib itu selalu menggunakan kalender hijriyah. Pernah nelpon saya itu, nanti ketemu ya Ustaz Junedi, nanti ketemu ya tanggal ini. Saya sempat kaget tanggal, oh maksudnya itu adalah hijriyah gitu kan. Jadi mereka memang membiasakan. Ya kalau kita mampu bisa seperti itu, monggo silakan, nggak ada masalah. Cuman yang ingin saya sampaikan, spirit motivasi bagi kita, bahwa itu adalah sunnatullah, itu bagian daripada hukum alam yang sudah berlaku dan itu diakui oleh Al-Quran sendiri. Kan. Bahkan dalam ibadah-ibadah tertentu, Al-Quran menggunakan apa? Solar system. Seperti sholat itu Al-Quran menggunakan solar system. Tapi ibadah-ibadah yang lain seperti haji, gitu kan ya, seperti apa? Puasa itu Al-Quran menggunakan lunar system, yaitu qamariyah. Saudaraku, ikhwatadina fidhamullah. Itu ya ikhwatadina fidhamullah yang pertama yang disampaikan. Nanti akan kita coba lanjut sekaligus dengan adanya diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Saya sapa dulu yang bergabung di 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dia. Iya, mau nanya. Iya, silakan Ibu. Oh, ini rekaman ya, rekod ya. Silakan Ibu. Ibu sudah ngobrol sama saya. Kalau bisa jadi rekaman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini saya pakai maaf. Ibu pakai streaming atau pakai YouTube ini Bu suaranya? Iya. Oke, langsung dengarkan dari yang pakai. Iya, langsung dari telepon saja, silakan Ibu. Iya. Yang mau saya tanyakan. Halo. Ya. Yang mau saya tanyakan kalau tentang penamaan hari di dalam kalender Hijriah itu apakah ada hadis atau dalilnya? Karena seperti yang kita tahu, di Quran kan diterangkan dalam 1 tahun ada 360 hari, ada 12 bulan, dan seterusnya. Nah itu penamaan dari Ahad sampai Sabah itu ada dalilnya, nggak ada petunjuk untuk penamaan itu. Yeah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang di gua itu kan 309 hari diterangkan. Tahun. Nah itu 309 tahun, maaf. Itu kan mereka juga waktu bangun itu kan ada yang bilang saya tidur hanya semalam, ada yang 3 hari dan sebagainya. Nah itu sekian ratus tahun itu mereka dikasih tahunya seperti apa? Oh, baik. Iya, beritahunya sama Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa? Karena kan mereka juga pasti dong kalau mau beli sesuatu untuk makan mereka itu kan apa-apa sudah nggak berlaku gitu. Itu penjelasannya seperti apa? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dia di Sidoarjo. Terima kasih ya, penamaan hari ya dari Ahad sampai ke Sabtu misalnya kan. Sekarang ada yang juga antara Ahad dan Minggu ya, ini juga nama hari ya. Kemudian tadi Ashabul Kahfi. Bagaimana akhirnya mereka tahu kalau mereka tidur sampai ratusan tahun? Berikutnya saya sapa. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi Maryam silahkan. Sehat Mas Nasir. Saya masih agak batuk, Ibu. Tapi alhamdulillah sehat. Oleh-oleh dari sana.
Ya, dan silakan. tradisi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini Pak Ustaz mau tanya perputaran waktu Pak Ustaz ya. Kalau yang paling bisa dilihat itu kan pada waktu apa itu seperti jam malam Ustaz ya. Itu biasanya itu kalau sudah mulai bulan Safar itu ya, itu kan waktunya mulai sedikit ya. Mulai jam 3 lebih berapa menit itu 40 menit atau 38 menit itu sudah adzan ya. Tetapi sekarang ini kan sudah mulai mundur Pak Ustaz waktunya ya. Sekarang ini kan jam 3.50 sudah adzan. Itu kan sampai nanti terus mundur sampai akhirnya kalau puasa itu sampai jam 4 lebih 15 menit baru adzan, mundur lagi sampai kadang setengah 4 baru adzan. Itu gimana Pak Ustaz perputaran waktu itu ya? Soalnya yang saya rasa itu pada saat sholat tahajud itu kan pastilah satu salam itu 5 menit. Nah itu kalau kita mengerjakan sampai 4 salam itu kan 20 menit. Tuh, nanti sama witirnya itu setengah jam. Nah kalau perputaran waktu itu subuhnya cuma sedikit, maksudnya itu cepat subuh. Itu kan kita sholatnya kurang gitu loh, baca Al-Quran, zikir kurang. Tapi kalau seperti puasa itu kan sampai setengah 4 baru adzan. Itu kita sampai tadarus kita lakuin semua. Itu gimana Ustaz ya perputaran waktu itu kok gak sama gitu loh maksudnya. Ada maju, ada mundur. Iya, Itu aja mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maryam ya di Surabaya sudah bergabung. Satu penelpon lagi Mitra Muslim 0315624555 ya. Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sodikun, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam 1 tahun putaran hari itu kan 11 putarannya itu misal kalau hari raya itu kan putarannya 11 hari. Itu mengambilnya dari hitungan yang bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sodikun itu putaran apa maksudnya Pak? Mungkin Putarannya itu selisihnya itu loh. Oh selisihnya, oke. Ya, selisihnya itu kan 11 hari. Kalau dihitung itu 11 hari. Nah, itu kalau mengambilnya itu dari mana itu? Kok bisa 11 hari? Ya, Dan sama ini gitu ya. selisihnya. Jadi kalau puasa ini nanti kan maju. Maju 11 hari. Ya, maju 11 hari. Setiap tahun itu kan maju 11 hari. Maju 11 hari dari penanggalan. Jadi bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju dari penanggalan Masehi maksudnya atau Samsiah yang kita bahas pagi hari ini. Ustaz kita jeda dulu ya. Nanti habis jeda kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Siap. Terima kasih Bu Diah di Sidoarjo, Bu Maryam, kemudian Pak Sodikun, tadi yang kembali menyapa di YouTube ya Bu Sofi, Ibu Mei di Gresik dan juga Ibu Munawar. Mitra Muslim, setelah ini akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan. Baik, kami akan menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tentang tema kita pagi hari ini, tahun baru Syamsiah milik kita juga. Kemudian ada yang di WhatsApp ya, saya sisipkan ini Ibu Ningrum, kalender Masehi berdasarkan rotasi bumi dan revolusi matahari. Bagaimana dengan kalender Hijriyah? Apakah juga sama sistemnya dengan kalender Masehi? Ini tadi sempat dibahas Ustaz di awal ya. Baik, tadi pertanyaan yang awal Ustaz dari Bu Diah tentang penamaan hari, kemudian Ashabul Kahfi. Tadi silakan Ustaz. Ya. Pertama, Ibu Diah, terima kasih. Jadi yang namanya nama-nama hari itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman Arab kuno. Jadi cuman di zaman Arab kuno itu dalam 1 bulan itu dibagi menjadi tiga bagian. Jadi per 10 hari. Kemudian muncullah Arab Jahiliyah. Jadi Arab kuno itu Arab Badiah yang kemudian sudah punah ya. Setelah itu ada Arab Jahiliyah
yaitu sebelum Islam datang itu, saat itu kemudian 1 bulan itu dibagi per pekan, per 7 hari. Dan saat itu kemudian ada istilah awal, jadi sebelum Ahad ya, ada awal, belum ada istilah Isnin, belum ada. Jadi ada istilah awal, ada syiar, ada ahwan, ada jubar, ada dubar dan sebagainya. Itu hari-hari dalam 7 hari. Kemudian ketika di zaman Islam datang, muncul ada satu hadis, misal dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa hari Ahad itu hari Ahad untuk orang-orang Nasara, hari Sabat itu adalah untuk orang Yahudi, dan untuk kita adalah Jumat. Dan kita juga memiliki ya Jumat, ya Sabat, ya Ahad gitu. Jadi kita memiliki semua, karena itu sudah menyangkut apa? Sunnatullah itu kan ya. Nah, istilah Ahad, Jumat, Sabat atau Sabtu ya. Kemudian Ahad itu adalah istilah yang baru muncul di zaman Islam, di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau Senin itu Isnin, karena setelah Ahad adalah yang kedua, hari kedua Isnin. Kemudian Sulasa yaitu yang ketiga, Arbi'ah yaitu hari Rebu, kemudian Khamis yaitu hari Kamis, yaitu hari yang kelima, hari Kamis. Nah, Al-Jum'ah tidak disebut hari yang keenam, karena Al-Jum'ah dari kata jamaah itu juga disebut di dalam Al-Quran itu kan ya, tentang Yaumul Jum'ah itu kan ya. Bahkan disebut di hadis-hadis sahih bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, adalah tuan dari puncak dari induk dari semua hari itu kan, yang sangat dimuliakan oleh orang Islam itu kan ya, oleh kita umat Islam. Nah, Jum'ah itu dari kata jamaah yang artinya kumpul, karena memang umat Islam itu kumpul di masjid di pada hari Jumat untuk sholat Jumat. Itu nama-nama itu. Nah, kemudian nama-nama itu di era kemerdekaan ada yang diganti gitu kan, yaitu hari Ahadnya menjadi hari Minggu. Katanya itu bagian daripada orang Nasara dulu, ada tokoh di Nasara yang Munggo atau siapa namanya, kemudian akhirnya menjadi Minggu itu kan ya. Itu nama itu kan ya. Nggak mau menggunakan Minggu nggak ada masalah itu kan ya, menggunakan Ahad ya lebih afdol itu kan, biar kita punya warna tersendiri begitu. Tapi Minggu sudah menjadi warna di Nusantara ini juga nggak bisa dinafikan, itu kurang lebih seperti itu. Jadi nama-nama hari itu sama dengan nama-nama bulan, Bunda Diah. Inna iddatas syuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hum. Itu kata Allahu Rabbul Alamin, nama-nama bulan itu sudah ada bilangan, dalam satu tahun ada 12 bulan ya, dalam surat At-Taubah ayat 36 itu tadi. Itu saudaraku ikhwata dina fidhakumullah, bahwa ada dalam satu tahun 12 bulan, dan 12 bulan itu namanya ada dimulai dari bulan apa? Dalam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, nama-nama itu mitra muslim hafizahum itu sudah ada sejak pra-Islam. Yang enggak ada di dalam pra-Islam itu cuma di bulan Muharram. Di Muharram itu Nabi Muhammad SAW yang ngasih nama. Muharram itu Nabi Muhammad. Dulu Muharram itu namanya Safar. Jadi Safar itu ada 2. Safar awal, Safar akhir. Jadi di kalender Hijriah itu ada 3 bulan yang kembar namanya. Yaitu Safar, kemudian Rabi, dan yang ketiga adalah Jumadi. Nah, karena kembar dikasih Safar awal, Safar akhir, Rabi awal, Rabi akhir, kemudian Jumadi awal, Jumadi akhir, gitu kan ya. Nah, sama Nabi yang Safar awal diganti menjadi Muharram. So, mitra muslim, ternyata Nabi juga nggak alergi dengan nama-nama dari zaman jahiliyah itu kan. Selama itu kan menyangkut hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah gitu ya. Artinya nama itu tidak kita puja-puja begitu ya. Kecuali kalau nama itu kita puja-puja itu, dan kita kemudian meyakini bahwa nama itu memberikan keberkahan bla bla. Nah, itu yang jadi masalah, karena Rasulullah tidak melakukan hal seperti itu gitu kan. So, jadi nama-nama hari yang sekarang ya, hari Senin ya kan dari Isnin. Kalau Arabnya kan Isnin itu kan ya. Hari Selasa kan Arabnya Sulasa itu kan ya. Kita kan lidah agak susah ngomong Sulasa ya, kita ketemu di Sulasa itu yang repot itu kan ya. Jadi ya kalau mau kembali ke Islam ya Sulasa itu kan. Tapi kan repot ya, sudahlah, nggak usah terlalu dipersoalkan tentang masalah nama. Nama itu tidak ada kaitan dengan akidah, tidak ada kaitan dengan syariat agama lain, itu kan no problem itu kan. Kan itu menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan sunnatullah semata gitu. Begitu kurang lebih Bu Dia ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bu Dia mengenai siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tahu dari mana itu bahwa itu 300 tahun atau 309 tahun.
Ya, Allah sendiri yang ngasih tahu kan. Ketika beliau ini bangun, ya, Ashabul Kahfi ini ada menyatakan bertujuh, ada yang berlapan, ada mengatakan bersembilan. Itu bangun kan beliau bertanya-tanya itu kan. Ada nanti dibaca di surat Al-Kahfi itu kan ceritanya lengkap itu kan ya. Ayat ke-19 itu. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ya kan. Kita ini tinggal berapa hari ya atau cuma berapa hari ini. Akhirnya salah satu justru kalau kita kepingin tahu berapa lama kita berada di gua ini, kalian coba pergi ke pasar untuk membeli, dan itu ketika ada koinnya itu kan koinnya ternyata sudah nggak laku lagi, ternyata koin itu sudah 3 abad yang lalu itu kan, dan Al-Quran boleh ngasih tahu yaitu 300 wasdadu tis'a atau 309 tahun kalau menurut lunar system. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya Wi Maryam ya, tentang perputaran waktu yang azannya kadang maju, kadang mundur tadi, sehingga ada waktu ibadah kita juga harus menyesuaikan tadi. Itu karena Bunda Maryam pertama ya, bumi mengitari rotasinya itu tidak tegak lurus. Bumi tidak tegak lurus mengitari rotasi. Jadi agak miring begini. Terus kemudian bumi mengitari matahari itu tidak bulat, tapi bersifat elips. Sehingga dari sini terkadang waktu itu nanti agak berbeda-beda itu ya. Kadang satu waktu subuh pernah kan subuh jam 3:30 gitu kan ya. Subuh jam 3:30. Sekarang subuh sudah jam 4 kurang ya. Jam 4 kurang. Artinya semakin lama bisa jadi subuh nanti jam 4:30 gitu kan. Jam 4:30 ya kan. Yaitu karena memang perputaran matahari bumi mengelilingi matahari, terus bumi berputar dalam rotasinya itu tidak dalam bentuk tegak lurus tapi dalam bentuk miring, sehingga akhirnya bisa mengalami perubahan-perubahan waktu per periodisasi tertentu. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Oke. Kemudian tadi Pak Sodikun ya menanyakan tentang selisih 11 hari ya tiap tahun ini, kemudian itu dari mana itu? Ya, itu dari hitungan atau lunar system Pak Sodikun dan solar system. Jadi kalau solar system itu ngitungnya adalah lamanya bumi mengitari matahari. Lamanya bumi mengitari matahari itu 365/4 hari. Bumi mengitari matahari 365/4 hari. 365/4 hari per 3 tahun, per 4 tahun, yang seperempat hari digabung jadi satu menjadi tahun kabisat kan. Pada tahun keempat itu 366 hari. Itu begitu ngitungnya seperti itu. Beda dengan lunar system yaitu Qamariyah. Qamariyah itu ngitungnya itu adalah bulan mengitari bumi itu selama 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Ustadz kok tahu ya? Saya baca. Ya baca ya, atau 29,5 hari. Makanya dalam satu bulan itu ada 29 hari, ada 30 hari, karena nanti menjadi akumulasi dari keseluruhan. Total harinya 354 hari, 8 jam 48 menit 34 detik, atau biasa kita sebut 354 hari lebih sekitar seperempat hari sedikit. 354 hari itu yang lunar system, yang solar system 365 hari. Itu kan selisihnya 11. Itu kan selisihnya 11 hari. Dan sadaqallah wa sadaqar rasul. Hitungan selisih 11 hari itu sudah dihitung oleh Allah, sudah dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Padahal selisih ini baru diketahui abad ke-16. Selisih antara solar system sama lunar system, Syamsiyah sama Qamariyah itu 11 hari, baru diketahui abad 15-16. Tapi Rasulullah sudah ngasih tahu kepada kita lewat surat Al-Kahfi ayat 25 tadi. Al-Kahfi ayat 5, selisihnya itu 11 hari. Kok bisa? Coba perhatikan. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'a.
Mereka tinggal 300 hari. 300 tahun di gua. Dan ditambah 9 tahun. Nah 9 tahun dari angka mana? Itu 9 tahun setara dengan 11 hari kali 300 tahun. 11 hari kali 300 menjadi 3.300 hari. 3.300 hari dibagi 365 hari satu tahun, itu setara dengan 9 tahun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Luar biasa kan Al-Quran ini, mukjizat saudaraku. 1400 tahun yang lalu udah diketahui selisihnya itu saudaraku. Baru diketemuin selisih lunar sama solar itu di abad 16. Nabi abad ke-7 sudah ngungkapin itu, 7 abad sebelum diketemukannya itu saudara. So, ikhwatadina fidzakumullah, sebagai motivasi bagi kita apa? Pergantian tahun Syamsiah, ya kan? Atau kita sebut tahun Masehiyah adalah hal biasa. Tidak perlu ada perayaan segala, juga tidak perlu. Namun juga tidak boleh cuek. Ya enggak? Apalagi diisi dengan hal-hal yang negatif. Ini anak-anak muda kita harus tampung gitu kan. Maka di beberapa masjid ada zikir, ada istighosah, di beberapa masjid ada kajian, muhasabah akhir tahun itu kan ya. Kemarin saya mendengar ada Ustazah Evi, ada muhasabah akhir tahun di Masjid As-Sabirin itu kan ya. Ya itu kan bagus gitu loh. Ya kita tidak merayakan tahun baru Masehi, tidak, ya, nggak perlu, nggak boleh gitu kan ya. Bagi kita umat Islam meyakini tidak boleh. Perayaan cuma ada dua, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Tapi kita juga nggak usah cuek-cuek banget gitu kan. Ya kita isi dengan hal-hal yang positif, supaya yang mau isi dengan hal yang negatif kalah dominasinya, saudaraku mitra muslim. So, ikhwatadina fidzakumullah, semuanya adalah sunnatullah. Dan yang paling penting bukan masalah di sunnatullahnya, tapi bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Karena bagi kita pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun itu ada hal yang lumrah, hal yang bersifat sunnatullah. Yang paling penting bagaimana kita mengisi hari-hari itu, pekan-pekan itu, bulan-bulan itu, tahun-tahun pergantian itu dengan hal yang positif supaya kita jauh lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita jauh lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.